Hi, I'm Valentino Rossi, and if you like our content, like and subscribe for more. Puluhan kru dan pembalap Moto3, Moto2, dan MotoGP mulai tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Lombok, Nusa Tenggara Barat sejak Minggu malam, tanggal 13 Maret 2022. Kepala Dinas Pariwisata NTB Yusron Hadi mengatakan terdapat 64 orang yang sudah tiba di Lombok, yang terdiri dari official team, pembalap Moto3, Moto2, dan MotoGP. Mereka tiba di Lombok pukul 21 waktu Indonesia Tengah menggunakan maskapai Garuda Indonesia, ujar Yusron Hadi. Dia menjelaskan para ofisial tim pembalap Moto3 dan Moto2 dan MotoGP ini merupakan rombongan tahap pertama dari total 9 kali jadwal penerbangan yang akan tiba di Lombok. Jadi kedatangan kru dan pembalap ini hingga tanggal 16 Maret 2022 setelah parade di Jakarta, kata Yusron Hadi. Yusron bercerita kedatangan para pembalap dan ofisial disambut dengan kesenian tradisional suku Sasak Lombok, gendang belek, dan pengalungan selendang serta sapuk tenun. Penyambutan dengan kesenian gendang belek dan pengalungan selendang serta sapuk tenun, tambah Yusron. Meskipun begitu, dia tidak mengetahui daftar pembalap yang telah datang pada tahap pertama ini. Secara terpisah, juru bicara Bandara Internasional Abdul Majid, Arif Haryanto, mengatakan para ofisial dan pembalap tiba di bandara menggunakan penerbangan tambahan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA4320. Menurut dia, rencana kedatangan penerbangan Carter pada bulan Maret dalam rangka MotoGP di Bandara Lombok dijadwalkan dari 13 Maret hingga 21 Maret. Terdiri dari 9 kali penerbangan, kedatangan mulai 13 Maret hingga 16 Maret, dan penerbangan kepulangan tanggal 20 sampai 21 Maret. Untuk kedatangan terjadwal 9 kali dan telah terrealisasi Ahad tadi malam, tambahnya. MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika akan menjadi seri kedua kejuaraan dunia kelas utama musim ini. Rangkaian balapan akan dimulai 18 Maret 2022. Balapan akan digelar pada Ahad 20 Maret 2022. Perhelatan MotoGP Indonesia 2022 di depan mata. Seri kedua kejuaraan MotoGP 2022 itu akan dilangsungkan sejak Jumat hingga Minggu. Artinya, tinggal beberapa hari lagi para pembalap MotoGP akan kembali mengaspal di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Para pembalap akan memulai aksinya dengan menjalani 2 sesi free practice atau latihan bebas pada hari Jumat, yakni latihan bebas pertama dan kedua. Kemudian sesi latihan bebas ketiga dan 4 akan digelar pada hari Sabtu. Setelah itu para pembalap akan menjalani sesi kualifikasi demi memperebutkan pole position. Pada hari ketiga atau hari Minggu, para pembalap akan beraksi pada balapan utama Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022. Sirkuit Mandalika telah siap menyambut Marc Marquez dan kawan-kawan setelah lintasan diaspal ulang. Pengaspalan ulang merupakan evaluasi yang diberikan Dorna Sports dan Federation International Motorcycle seusai tes pramusim di Mandalika pada Februari bulan kemarin. Setelah pengaspalan ulang rampung, sirkuit Mandalika terus bersiap menggelar MotoGP Indonesia. Kali ini terpantau ada pengecatan ulang yang dilakukan di sirkuit Mandalika. Hal ini mengartikan
bahwa pihak ITDC dan MGPA melaksanakan rekomendasi Dorna Sports dan FIM untuk memperindah sirkuit Mandalika. Pengecatan ulang ini diunggah oleh akun Instagram PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC. Selamat berakhir pekan, sahabat. Setelah kemarin pekerjaan pengaspalan ulang rampung, demikian juga dengan pembangunan grandstand, kali ini kami akan informasikan kepada sahabat mengenai pekerjaan perapihan garis curb ya. Curb digunakan sebagai penanda batas racing line para pembalap, dan umumnya berwarna merah dan putih. Tulis ITDC. Selain indah, aspal baru sirkuit Mandalika juga akan kuat dan mencengkram. Pengaspalan ulang Pertamina Mandalika International Street Circuit melibatkan ahli-ahli kelas dunia yang berpengalaman panjang mengerjakan lintasan balap di seluruh dunia. Para ahli yang terlibat dalam pengaspalan ulang sirkuit Mandalika adalah Campbell Waddell dan David Woodward. Mereka merupakan dua pakar pengaspalan dan pengujian lapisan permukaan lintasan balap dari konsultan Road Runways Racetrack. Keduanya mengedepankan pendekatan sains, teknologi, serta budaya kerja yang berorientasi pada kualitas demi merampungkan pengaspalan ulang sirkuit Mandalika dengan maksimal. Sebagian lintasan sirkuit Mandalika yang selesai diaspal ulang telah teruji serta menunjukkan kekuatan ikatan dan daya cengkram lebih baik. Kondisi ini mengacu dari serangkaian pengujian yang telah dilakukan. Selanjutnya, kondisi trek akan diperiksa oleh Dorna Sports dan FIM guna memastikan lintasan sesuai syarat demi mendapatkan homologasi untuk balapan level Grand Prix. Sementara itu, Direktur Utama MGPA, Friandi Satria menegaskan bahwa kondisi aspal sirkuit Mandalika sekarang sudah tak lagi ada masalah. Pemerintah Indonesia telah menghapus kewajiban karantina dalam sistem bubble untuk seri kedua MotoGP 2022 di Mandalika. Keputusan ini membuat para pembalap serta kru MotoGP yang akan datang ke Mandalika tak perlu lagi dikarantina. Dengan demikian, Marc Marquez dan para pembalap MotoGP lainnya bebas jalan-jalan setibanya di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kebijakan tersebut berbeda dengan sistem pengamanan saat tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika Februari 2022 kemarin. Saat itu, seluruh pendatang yang terlibat dalam tes pramusim MotoGP wajib menjalani masa karantina di hotel. Kepala Biro Operasi Polda NTB Kombes Pol Imam Torboni menjelaskan, setiap pembalap dan kru ini cukup menjalani tes PCR di hotel. Setelah itu, mereka bisa langsung beraktivitas di sirkuit atau melakukan kegiatan lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan. Karantina sistem bubble untuk kru dan ofisial MotoGP tidak ada. Mereka cukup menjalani tes PCR dan menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas, ujar Imam Torboni. Lebih lanjut, Imam mengatakan bahwa situasi MotoGP Indonesia yang digelar 20 Maret nanti berbeda dengan pramusim. Perbedaannya terletak pada sistem pengamanan. Pada saat tes pramusim, setiap hotel tempat pembalap dan kru menginap dijaga 24 jam. Sedangkan saat MotoGP nanti, hotel tempat menginap tidak dijaga ketat dan mereka bisa berinteraksi dengan warga lokal. Pengamanan kini lebih fokus pada jalannya balapan MotoGP Indonesia. Selain itu, para penonton MotoGP dibebaskan dari tes PCR dan antigen. Ketika datang ke koridor pintu masuk untuk menukarkan tiket, penonton cukup menunjukkan kartu vaksin dosis kedua. Kendati begitu, penonton MotoGP diminta untuk tetap patuh menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas di Mandalika nanti.